warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Trimuji Handana, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 018 Bengkulu Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mary. Beliau adalah guru SD kelas 4 B di SDN 018 Bengkulu Utara. Assalamualaikum Bu Mary. Ibu Mary, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini akan diadakan percakapan praobservasi. Sebelumnya nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Iya. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran supaya lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik untuk siswa. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Mary sebelum melakukan supervisi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan. Pembelajaran apa yang akan Ibu capai? Ya, pada kesempatan kali ini saya rencananya akan mempraktekkan tentang pembelajaran wujud zat dan perubahannya ya Bu ya. Adapun tujuan di sini saya memiliki 4 tujuan pembelajaran Bu. Yang pertama, peserta didik dapat mengenali wujud zat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik wujud zat, yaitu zat padat, cair, juga gas. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi apakah suatu zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan zat padat, zat cair, atau zat gas. Nah, kemudian yang keempat, yaitu peserta didik nanti bisa menjelaskan perubahan wujud benda dengan benar. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang Ibu lakukan untuk observasi? Dalam hal ini ada 2 rencananya Bu area pengembangan, yaitu yang pertama area di pengetahuan, di mana peserta didik mampu menyebutkan wujud zat pada benda-benda di sekitarnya nanti. Yang kedua itu ada area di keterampilan, peserta didik diharapkan bisa mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat dan energi apa nanti yang berkaitan dengan perubahan itu nanti Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas atau seperti strategi pembelajaran atau metode pembelajaran atau model pembelajarannya? Ya, untuk strateginya di sini saya mengambil strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Siswa nanti rencananya Bu akan saya bagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Kemudian untuk model ini rencananya saya memakai model pembelajaran cooperative learning. Metode itu diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Kemudian media nanti rencananya menggunakan PowerPoint, LKPD, dan benda-benda konkret yang nanti akan saya bawa ke dalam kelas. Nah, baik Bu, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Ya, seperti yang saya katakan tadi Bu, rencananya medianya nanti pakai Infocus, PowerPoint, nanti saya tampilkan PowerPoint-nya. Kemudian menggunakan lembar kerja peserta didik setelah kegiatan diskusi kelompok nanti. Kemudian sebelum itu juga saya akan menampilkan benda-benda konkret. Kira-kira kapan Ibu ingin melakukan kegiatan tersebut? Di hari apa? Kelas berapa? Tentunya kelas 4 ya Ibu ya, Iya. kelas Ibu sendiri, dan jam keberapa? Itu akan saya lakukan pada Rabu depan Bu, itu pada jam pertama dan kedua. Baik Bu, nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Ibu ya, yaitu namanya percakapan pasca observasi.
yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan hasil dari percakapan kita hari ini? Tentunya dengan adanya tanya jawab seperti ini, saya rasa saya bisa lebih matang lagi untuk mempersiapkan pembelajarannya nanti, Bu. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Percakapan praobservasi, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Bu ya. Demikian percakapan hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Apa kabar? Selamat pagi. Iya, baik anak ibu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Oh, Regina. Gina. Ya, silakan Gina. Mimpin doa teman-temannya. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Ya, semoga dengan berdoa pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya anak ibu. Nah, sekarang coba lihat teman-teman kita, ada yang tidak masuk? Siapa tidak masuk? Mana Regina? Iya, dia menjenguk neneknya yang sakit ya kan di Jakarta. Rara juga sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya Rara. Dan anak ibu, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Yuk, anak-anak ibu silakan berdiri semua. Siapa yang tahu ada berapa karakteristik wujud benda? Ya, silakan tegar. 3, betul sekali. 1, siapa yang bisa jawab? Ya, satu yang berani tunjuk. Dika bisa? Cair. Gas, Putri. Gas, cair. Satu lagi sayang. Iya, betul sekali, padat. Nah, anak-anak ibu tahu perubahan wujud pada benda tersebut apakah bisa berubah? Padat ke cair padat bisa? Hari ini kita mau belajar apa? Coba. Wujud zat. Betul, wujud zat. Kemudian dan perubahannya ya. Nanti diharapkan anak-anak ibu bisa menyebutkan 3 macam wujud benda tersebut dan tahu perubahan
setiap karakteristik benda tersebut. Nah, sekarang anak ibu coba lihat video. Nah, dari video tadi ibu ingin melihat anak ibu paham dah yang dilihatnya tadi. Sekarang coba anak ibu siapkan kertasnya masing-masing, bukunya masing-masing. Coba kalian tuliskan ya, kalian diskusikan bersama teman-teman sebangkumu apa saja karakteristik dari 3 benda tadi. Ada berapa benda tadi? Nah, coba anak ibu dari video tadi, apa yang kalian ingat karakteristik dari 3 benda tadi? Ya, silakan anak-anak ibu berdiskusi dengan teman sebangkunya. Ya, gas. Ya, atau mau langsung? Siapa yang ingat karakteristik dari benda padat? Salah satunya benda padat. Apa coba benda padat? Contoh benda padat dulu. Contoh benda padat. Meja. Apa lagi kelompok ini? Kursi. Apa lagi? Hah? Batu. Sini. Apa? Pintu, pensil. Ya benar. Bahwa itu adalah contoh benda padat. Coba lihat. Ini tadi ada yang jawab pensil ya. Kita anggap aja nih spidol. Spidol benda padat, cair apa gas? Padat. Coba lihat. Benda padat ini bagaimana karakteristiknya? Apakah tidak berubah bentuk? Berubah tak? Ibu taruh ini di sini. Sekarang ibu taruh spidolnya di dalam toples ini. Apakah bentuk spidol berubah? Tidak. Apakah beratnya berubah? Tidak. Berarti apa cirinya tadi? Tidak berubah bentuk. Volumenya tetap. Ukurannya juga tetap. Nah, sekarang coba benda cair. Ini contoh benda cair tadi. Kata kalian contohnya air. Air di dalam galon. Bentuk air di dalam galon akan menyerupai bentuk galon. Sekarang kalau airnya kita masukkan ke dalam botol mineral, apa yang terjadi pada bentuk air? Mengikuti bentuk botol. Airnya akan seperti botol. Tapi kalau ibu ulangi lagi, spidol dimasuk dalam ini, apakah bentuknya jadi seperti botol? Tidak. Jadi salah satu karakteristik benda cair adalah dapat menyerupai bentuk. Siapa yang bisa satu? Hah? Ya, satu. Tadi udah dibantu Putri dikit, Enrico dikit. Yuk, siapa secara sempurna? Nah, saya kira keras-keras. Dapat menyerupai bentuk wadahnya. Iya, dapat menyerupai bentuk wadahnya. Volumenya bagaimana? Tetap atau berkurang, bertambah? Tetap juga. Nah, itu karakteristik benda cair. Gas. Apa? Gas. Gas itu Putri masak. Ya, apa lagi tadi? Udara. Kompor. Ya, gas dalam balon udara. Ada yang tahu karakteristiknya bagaimana? Menyerupai seluruh ruangan. Menyerupai seluruh ruangan. Ada yang bisa menambahkan? Menempati seluruh Iya betul Naura. Menempati seluruh ruangan. Menekan ke segala arah. Kalau gasnya dimasuk ke dalam balon berbentuk dia berisi balonnya kan? Iya. Udah tahu karakteristik dari 3 macam benda. Kemudian video berikutnya. Nah, video berikutnya ini berdasarkan pengetahuan anak ibu tadi. Ibu ingin membagi kalian ke dalam kelompok ya, berdasarkan kesiapan belajar kalian. Ini siap ya? Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 kemarin? Ya, ini kelompok 2 ya. Kelompok 3 ini ya. Ya, ini kelompok
Membeku sudah tadi. Sudah membeku, ada apa lagi? Mencair. Dari apa mencair tuh? Nah? Pada menjadi gas. Dari mencair. Perubahan itu dari padat ke cair. Pintar. Nomor 3. Gas menjadi padat. Gimana tuh gasnya? Tadi sudah membeku, mencair. Apa lagi? Ya, apa itu padat menjadi gas? Pintar, menyublim, pintar. Nih, membeku sudah, mencair sudah, menyublim sudah, menguap pintar. Apa itu, Bang? Cair menjadi gas. Pintar sekali. Baru 4. Tadi ada berapa kata kalian? 5. Satu lagi apa? Kristal. Mengkristal, pintar Iqbal. Apa sih mengkristal tuh? Kunci tangan dulu mengkristal. Apa perubahan di mana? Batu es? Air menjadi beku. Menjadi beku. Itu kelompok 1 tadi apa? Kalau cair menjadi beku? Gas menjadi padat. Gas menjadi padat. Betul sekali Zakira. Tepuk tangan dulu untuk Zakira. Ya, banyak memang yang susah menyebutkan apa itu mengkristal. Apa contohnya? Siapa yang tahu? Mengkristal. Contohnya? Salju. Salju. Kan salju. Gas kepadat itu Wendiko. Kapur barus itu disebut Putri tadi. Apa Putri? Dari padat lama-lama dia habis kan? Ah, kapur barus kata si Kalisa. Kapur barus tuh benda apa? Benda? Kelompok satu. Kapur barus tuh benda apa? Padat. Lama-lama akan habis. Lama-lama akan habis. Itu contoh. Kapur barus. Contoh apa tadi? Menyublim. Sekarang mengkristal. Uap menjadi. Kalian pernah lihat tak knalpot motor orang tuanya? Pernah lihat? Kamu mau ngomong itu? Ayo, Restu ngomong. Restu mau ngomong itu tadi. Gimana sayang contohnya? Dengar. Restu berdiri. Mengkristal ini memang banyak yang tidak paham. Yuk, berdiri dulu Restu. Contohnya Restu, berdiri Restu. Ya, Restu. Contoh mengkristal. Itu penanya turunkan dulu, tersambut ikonya, ingatannya. Apa tadi contohnya? Mengkristal? Mau ngomong apa tadi Restu? Lupa. Iya, tadi kan kata Restu tadi saya mau ngomong itu Bu. Tadi contohnya kenal pot motor. Coba colek kenal pot motornya. Colek kenal pot motornya. Apa yang didapat? Apa yang dia dapat? Hitam. Oh, debu hitam. Nah, itu awalnya adalah dari apa? Ada yang tahu? Kenapa motor? Iya, betul knalpot motor.
menjadi cair. Betul kan? Betul ya? Betul ya Bu Rosi? Betul. Gas menjadi cair, ada 6 berarti ya. Mengembun tadi belum, ya kan? Nah, sekarang kita akan praktek perubahan wujud benda. Kalian sudah siapkan semua alatnya? Sudah bawa lilin? Angkat lilinnya. Nah, angkat daun pisangnya. Angkat stiknya. Angkat sendoknya. Ya, Ibu Mary angkat koreknya. Siapa tahu kita mau praktek perubahan wujud apa nih? Kita sudah siapkan nih gula. Nih, gula. Kita mau praktek perubahan wujud atau wujud benda. Sekarang mana sendoknya? Ya, langkah-langkah kegiatannya dengarkan dulu. Nanti Ibu Mary bagikan gulanya. Ya, bagikan dulu gulanya. Kalian siapkan. Kemudian Ibu hidupkan lilinnya. Kalian baru panas dan bakar. Jarang, Mbak. Dipanaskan baik ya, kan? Dipanaskan saya. Dipanaskan. Yang lain silakan catat perubahan apa yang terjadi. Gula benda apa? Gula. Kelompok 4. Gula benda apa sayang? Benda apa gula? Gula benda padat. Gula adalah benda padat. Catat di bukumu, di kertas yang sudah dibagikan. Ada yang mencatat ya? Bahan-bahannya apa saja. Nah, sekarang dibagikan. Tidak perlu penuhnya. Kalau penuhnya nanti diganggu. Nah Ibu, Ibu, ini kamu panaskan kan? Setelah kamu panaskan, tentukan dulu gula benda apa. Kemudian setelah dipanaskan menjadi benda apa? Belum praktek kamu udah bisa jawab ya. Pintar anak Ibu kok. Belum praktek dia udah bisa jawab. Nah, ya, setelah itu nanti kita akan praktek buat gulali atau bikin permen. Setelah dia cair nanti taruh di pisang tuh ya, di pisang itu siapkan stiknya. Kita bikin gulali. Kalau sudah mencair satu, sini. Nah, yang sudah mencair bilang ya. Langkah yang rapikan alat dan bahan kalian. Sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Iya, 2 kali tepuk 5. Nah, sudah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Trimuji Handana, calon guru penggerak Angkatan 8 Bengkulu Utara. Saya masih ditemani oleh Ibu Mary Astuti sebagai guru yang diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Sumatrawati sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Assalamualaikum Ibu Wati. Assalamualaikum Ibu Mary. Bagaimana kabar harinya Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke Ibu Mary, pada pertanyaan pertama ini bagaimana perasaan Ibu terkait berjalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan sebelumnya? Ya, perasaan saya sangat senang sekali, terutama untuk diri saya sendiri karena adanya observasi ini saya merasa terpancing untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan bagi anak-anak kelas. Kemudian bisakah Ibu menceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan dan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Untuk tahapan itu pertama sekali tentunya saya menyiapkan alat dan bahan karena saya melakukan praktek. Kemudian karena saya menggunakan video pembelajaran, saya menyiapkan terlebih dahulu video pembelajaran yang akan ditampilkan. Kemudian untuk area pengembangan yang saya fokuskan ini ada dua dalam pembelajaran saya, yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Jadi adalah setelah percobaan itu anak-anak bisa menyebutkan, menjelaskan perubahan wujud yang terjadi. Kemudian untuk area keterampilannya itu diharapkan nanti anak-anak itu berkembang keterampilan sosialnya, bagaimana anak itu bisa berdiskusi dengan teman-temannya, kemudian keterampilan kecakapan dia dalam menyampaikan pendapat ketika presentasi. Selanjutnya menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau tidak? Menurut saya pembelajarannya sudah cukup berhasil ya Bu ya. Anak-anak di sana saya lihat sudah sangat antusias, kemudian hasil yang didapatkan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, di sini menurut Ibu adakah kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran di kelas? Kalau secara signifikannya tidak begitu berkendala ya Bu. Hanya saja saya melihat ada beberapa kelompok itu yang kurang aktif. Kemudian mereka juga kurang percaya diri ketika mempresentasikan pembelajaran percobaan mereka tersebut. Nah, ini tadi kendalanya tadi anak-anak berpercaya diri dalam presentasi dan juga kurang aktif. Nah, kira-kira mengapa hal itu sampai terjadi di dalam kelas yang diajak? Saya kira anak-anak kurang terbiasa saja Bu. Nanti kalau kita sudah sering melakukan pembelajaran seperti ini, saya rasa anak-anak juga bisa. Atau juga mungkin anak-anak ini memang kurang tertarik untuk kegiatan presentasinya. Karena saya lihat untuk kegiatan percobaan mereka sangat antusias. Itu rencana Ibu ke depannya ya Bu? Rencana ke depan pada saat proses pembelajaran di kelas, coba Ibu sebutkan apa sih rencana perencanaan Ibu ke depannya? Ya. Rencana saya untuk selanjutnya itu anak-anak saya ingin bawa ke luar kelas. Saya ingin mencoba bagaimana jika anak saya ajak untuk pembelajaran di luar kelas. Mereka praktek langsung, mengamati langsung lingkungan. Kebetulan pembelajaran saya berikutnya itu tentang bagian-bagian tubuh-tubuhan. Jadi saya ingin sekali mencoba untuk mengajak anak langsung pengamatan di luar kelas. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terwujud dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya tunggu cerita baik Ibu, semoga bisa terwujud ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu mulai melakukan perubahan proses yang Ibu rencanakan? Rencananya minggu depan sudah saya lakukan Bu. Kebetulan materi selanjutnya untuk minggu depan IPAS itu tentang bagian-bagian tumbuhan. Terima kasih Bu atas jawaban-jawaban. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terwujud secepatnya.
Terima kasih Ibu Wati sebagai pengamat dan Ibu Mary. Ya, itulah serangkaian supervisi akademik yang sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Wati dan Ibu Mary. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.